warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusmita dari Prodi Kimia. Saya akan menjelaskan tentang budaya pernikahan etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa di Kalimantan Barat terbagi menjadi Kek atau Hakka, Teochew atau Haklo, dan Hokkien atau Kanton. Pada bab 1 ini dibahas mengenai budaya Teochew, dan saya di sini akan menjelaskan ulang bagaimana tahapan pernikahan pada budaya tersebut. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan dan perjodohan. Pada tahap persiapan, calon pengantin biasanya sudah saling kenal dan berpacaran sebelum mereka memutuskan ingin menikah. Namun ada juga pasangan yang dikenalkan oleh kerabat dekat atau kita sebut dengan perjodohan. Ketika setelah kedua calon sudah mantap niatnya untuk menikah, maka mereka wajib mengonfirmasikannya ke keluarga mereka masing-masing. Setelah itu dipilih buenang untuk menjabatani komunikasi antara dua keluarga selama prosesi pernikahan. Buenang ini disewa dan dipilih oleh keluarga mempelai pria menjadi juru bicara dan menyampaikan pesan dan membawa informasi mengenai keinginan dan persyaratan dari mempelai wanita selama proses lamaran. Buenang dibayar dengan angpo, artinya amplop merah yang berisi uang tunai. Uang tunainya itu jumlahnya dalam kelipatan angka keberuntungan, yaitu angka 8 dan angka 9. Angka-angka ini memiliki arti. Angka 8 artinya perkawinan abadi, dan angka 9 artinya menandakan besar, agung, dan makmur. Setelah itu, pengantin pria akan bertemu seorang dukun bernama Loya. Tujuannya adalah untuk memilih tanggal yang baik dan bulan untuk pertunangan dan pernikahan, serta menentukan waktu yang baik untuk Sanggit, Tenghun, dan Kangteh. Setelah menemukan waktu yang baik, pengantin pria akan berbelanja dan mulai menyiapkan barang-barang untuk pertunangan yang dikenal dengan Sanggit, dan juga menyiapkan lamaran yang dikenal dengan Tenghun. Loya akan menyediakan 2 waktu pernikahan yang berbeda. Yang pertama adalah sebelum tanggal 100 hari peringatan kematian. Diyakini bahwa semangat almarhum masih di dunia. Yang kedua, setelah 3 tahun hari pembersihan makam, yaitu sebagai waktu untuk bersedih hati keluarga. Nah, tahap yang kedua adalah tahap lamaran Sanggit dan Tenghun. Pada budaya aslinya, prosesi lamaran Sanggit dan Tenghun ini adalah 3 prosesi yang terpisah. Sebelumnya, lamaran dilakukan sebagai prosesi pertama yang dipandu oleh buenang. Selanjutnya, Sanggit adalah sebuah perayaan atau prosesi penyerahan hadiah dari pihak mempelai pria ke keluarga mempelai wanita. Tenghun adalah acara pertunangan yang dipimpin oleh buenang. Saat ini, ketiga prosesi tersebut digabungkan pada waktu yang bersamaan agar lebih praktis karena pergeseran budaya seiring berjalannya waktu. Kain yang digunakan untuk perayaan tersebut adalah warna merah. Merah melambangkan kegembiraan, perayaan, dan simbol kebahagiaan. Adapun penyerahan hadiah yang harus dibawa pria adalah makanan kaleng, buah-buahan, anggur, manisan jeruk, sepasang lilin merah, teliau, 2 buah undangan, angpau, dan daging babi kepala, keki atau babi kalengan. Setelah itu, pengantin pria juga diperbolehkan membawa hadiah tambahan berupa perlengkapan calon pengantin. Langkah selanjutnya adalah proses pertukaran cincin sebagai simbol dari ikatan calon pengantin. Selanjutnya, memberi hadiah untuk mempelai pria yang dimasukkan ke dalam koper dan dibawa ke rumah pria.
Di dalam koper tersebut berisi ciateng, lampion, satu seteko dan cangkir, cermin, panci, sepasang handuk besar berbentuk angsa, dan 2 handuk kecil. Langkah selanjutnya adalah persiapan pernikahan seperti mendistribusikan undangan, melakukan foto prewedding, membentuk panitia resepsi, dan lain sebagainya. 3 adalah pernikahan. Pernikahan dalam tradisi Tionghoa hanya memiliki satu acara utama, yaitu kang teh. Kang teh diadakan di 2 tempat, yaitu rumah pengantin perempuan dan laki-laki. Alat yang digunakan pada prosesi ini adalah benang nyonya, bedak putih, dan sapu tangan. Kedua mempelai memakai pakaian pengantin berwarna putih. Putih mencerminkan pengantin sedang memasuki hal yang baru dan berarti kesucian. Keesokan harinya, di rumah pengantin pria akan menyalakan lentera di sudut kamar pengantin. Lentera tidak boleh dimatikan selama 3 hari berturut-turut. Pengantin pria juga harus membawa angpau dan memberikannya kepada keluarga mempelai wanita. Sedangkan wanita dituntut untuk menyajikan makanan berwarna merah dan nasi bulat manis ketan yang disajikan dalam mangkuk. Acara ini disebut Cemoy Lecia. Selanjutnya tibalah pada acara utama pernikahan yang disebut dengan kang teh. Di situ ada 2 kursi di tengah kamar, 1 set gelas dan teko berisi teh manis. Bu Enang akan memanggil tetua dari keluarga pengantin wanita, yaitu seperti nenek dan kakeknya. Selanjutnya, Bu Enang memanggil orang tua pengantin. Kedua mempelai akan memberi hormat berlutut dan menyajikan 2 cangkir teh untuk orang tuanya, dan orang tuanya meminum teh tersebut sebanyak 3 kali. Selanjutnya, orang tuanya memberikan perhiasan emas berbentuk cicak. Acara selanjutnya dilanjutkan penyajian teh kepada paman, bibi, dan saudara pengantin wanita. Setelah kang teh selesai, Bu Enang akan meminta pengantin wanita membawa barang-barang dalam koper dan memasukkannya ke dalam mobil. Koper ini akan dibuka saat pengantin wanita tiba di rumah pengantin pria. Bu Enang akan menutup acara di rumah si wanita, kemudian pengantin menuju ke rumah pengantin si pria. Setelah itu, Bu Enang akan memimpin upacara kang teh di rumah si pria. Rangkaian kegiatan kang teh di rumah sang pria itu sama seperti kegiatan kang teh di rumah sang wanita, hanya saja angpau dan perhiasan emas diberikan kepada pengantin wanita. Selanjutnya ada prosesi Ngau Toi Chi. Prosesi ini, orang tua pria diminta untuk mengisi semua kantong baju pakaian pria dengan angpau. Setelah serangkaian prosesi kang teh selesai, dilanjutkan penjamuan keluarga kecil. Acara selanjutnya adalah resepsi. Resepsi biasanya diadakan pada hari yang sama dengan hari pernikahan. Tamu undangan yang datang wajib mengunjungi meja penyambutan untuk memberikan angpau serta mengisi buku tamu. Selanjutnya, pengantin akan upacara pemotongan kue, lalu dilanjutkan acara melempar buket bunga. Setelah resepsi selesai, ada beberapa tradisi seperti di pagi hari pertama, kedua mempelai menyiapkan wadah berisi air dan sapu tangan. Digunakan untuk si wanita untuk membasuh wajah dan kaki mertuanya. Hal tersebut dilakukan setiap pagi selama 3 hari berturut-turut. Aktivitas ini disebut dengan Soi Min Chui. Pada hari ketiga, lentera yang dihidupkan secara berurutan dimatikan. Acara selanjutnya adalah Teng Sajid atau pulang pada tanggal ketiga hari ke rumah orang tua wanita. Dalam acara ini, yaitu acara makan keluarga yang biasanya dilakukan dari pagi sampai menjelang siang. Ada beberapa larangan untuk pengantin
diantaranya dilarang untuk menghadiri undangan pernikahan orang lain sebelum hari pernikahan ke-100 mereka, karena diyakini bahwa aura pengantin baru dapat membawa nasib buruk atau kesialan bagi calon pengantin lainnya. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya. Apakah budaya tersebut tetap dilaksanakan pada lingkungan sekitar? Di lingkungan sekitar saya, menurut informasi yang saya dapat, budaya tersebut tetap masih dilaksanakan dalam pernikahan orang Cina, yaitu mulai dari tahap persiapan sampai resepsi dan tradisi setelah resepsi. Namun, untuk tradisi setelah resepsi, seperti mempelai wanita membasuh wajah dan kaki mertuanya selama 3 hari berturut-turut, sudah jarang dilakukan. Selanjutnya, apakah bacaan tersebut menarik? Menurut saya, bacaan tersebut menarik karena bacaan tersebut disertai dengan gambar sehingga tidak membosankan dan juga terdapat word bank. Selanjutnya, menurut Anda apakah penting atau tidak jika bacaan ini di-share keluar dan apa manfaatnya untuk Untan? Menurut saya, bacaan ini penting untuk di-share keluar agar dapat mengenalkan budaya pernikahan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat, khususnya Teochew, kepada masyarakat umum di luar Kalimantan Barat. Dan manfaat untuk Untan menurut saya yaitu agar Untan dapat lebih dikenal karena telah menerbitkan buku berbahasa Inggris mengenai pengenalan budaya pernikahan etnis Tionghoa di Kalbar, khususnya Teochew.